Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap
doa yang lahir dari iman, berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di matamu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan yang mana harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan yang buat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa surgawi, kami bersyukur sebab kasih Engkau yang begitu mengasihi setiap kami. Pagi ini Tuhan, kami tetap ingin mendengar suara Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, kita tetap melihat firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang tercatat dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 7 dan 8. Kita sudah renungkan ayat 1 sampai ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 9, 10 yang membawa tajuk bahawa
taubatan yang sejati. Pertobatan yang sejati, langkah pertama adalah harus ada hati yang ingin berjumpa dengan Yesus. Hati yang ingin berjumpa dengan Yesus. Langkah kedua, haruslah menerima jemputan Yesus dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi. Menerima jemputan Yesus dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi. Pagi ini kita akan meneliti firman Tuhan ayat 7 dan ayat 8. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, yang menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kurampas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali ganda. Saudara-saudari sekalian, Zakius ada hati yang ingin berjumpa dengan Yesus. Zakius, dia menerima jemputan Yesus dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi. Langkah ketiga, Zakius, dia mempunyai perubahan yang nyata. Pertobatan yang sejati harus ada perubahan yang nyata. Saudara-saudari sekalian, Zakius telah menerima Yesus. Semasa Yesus memberikan jemputan, dia bertanya kepada Yesus, kepada Zakius, malam ini saya mau menumpang di rumah engkau. Jadi Zakius pun menerima Yesus, menerima jemputan Yesus, pergi ke rumahnya. Kita tahu Zakius tidak disukai, tidak diterima oleh orang ramai. Jadi semasa Yesus katakan, saya mau pergi ke rumah Zakius, dan Zakius sangat bersukacita. Tetapi kepada orang ramai pada waktu itu, mereka tidak suka. Dan mereka apa-apa? Mereka bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut. Ada suara pantahan. Oh, Yesus mau pergi ke rumah Zakius. Mereka tidak suka. Jadi mereka ada suara pantahan katakan, Yesus pergi ke rumah orang berdosa. Kenapa Yesus mau pergi? Ya Yesus, kamu jangan pergi. Dia orang berdosa. Pergi ke rumah saya. Mereka berbincang, kenapa Yesus sanggup pergi ke rumah orang yang berdosa ini? Bukankah orang ini tidak disukai oleh kita? Kenapa Yesus mau pergi? Saudara-saudari sekalian, banyak kali dalam kehidupan kita, seringkali kita ada juga suara pantahan sebegini. Kita seperti orang ramai tidak suka seseorang, kita tidak suka. Tidak ada suara. Kenapa dia macam ini? Kenapa dia macam itu? Kenapa dia tidak dengar cadangan saya? Sama seperti orang ramai pada waktu itu. Ada suara pantahan sebab Yesus pergi ke rumah orang yang berdosa. Mereka ada suara pantahan, kenapa Yesus bukan pergi ke rumah saya? Yesus, orang ini berdosa lah. Saudara-saudari sekalian, memang Zakius seorang yang berdosa. Memang dia tidak disukai oleh orang ramai. Tetapi kita tahu, Zakius pada saat itu dia sudah bertobat. Dia sudah berubah dari seorang yang penipu, berubah menjadi seorang yang sanggup mengikut Yesus, sanggup menerima Yesus, sanggup percaya kepada Yesus. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, hati dia terbuka, perangai dia sudah berubah. Bagaimana kita tahu? Dalam ayat 8. Ayat 7 kita lihat ada suara pertahan. Tetapi ayat 8, Zakius dia menunjukkan sikapnya yang terus berubah. Apakah sikap itu? Zakius dia tidak marah, melainkan dia di hadapan Tuhan, dia kata kepada Yesus, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kurempas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali ganda. Oh, dia sanggup bagikan harta dia. Dulu dia penipu, dan sekarang dia sanggup kembalikan. Bukan hanya kembalikan,
melainkan berkali ganda dia sanggup kembalikan apa yang dia sudah lakukan salah pada waktu yang lepas. Dia katakan 4 kali ganda. Dalam perjanjian lama hanya katakan 2 kali ganda, tapi Zakheus dia katakan saya bayar 4 kali ganda. Kita lihat perubahan yang nyata di sini sudah menyatakan bahawa orang ini dia benar-benar percaya kepada Yesus. Saudara-saudari sekalian, kita renung kembali. Setelah kita menyembah Yesus sampai hari ini, kita katakan saya seorang Kristen, saya seorang pengikut Yesus. Adakah kita ada perubahan setelah kita percaya kepada Yesus? Adakah kita ada perubahan yang nyata setelah kita menerima Yesus? Adakah orang lain tahu, saya seorang Kristen. Kristen ini berlainan dengan orang lain sebab dia memang mengikuti Yesus. Adakah mereka tahu? Mereka lihat perubahan yang nyata daripada kami. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, pimpinlah setiap kami Tuhan. Biarlah hati kami tetap terbuka. Biarlah kehidupan ini merupakan kesaksian untuk Engkau. Biarlah orang di sekeliling kita boleh lihat bahawa memang orang ini seorang Kristen yang mengikuti Yesus. Tuhan pimpinlah kami. Biarlah kehidupan ini merupakan kesaksian yang baik untuk Engkau. Biarlah hati kami terbuka untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.